ekoenzim dikatakan berhasil? Ciri-cirinya ekoenzim itu berhasil, dia berbau asam yang khas hasil fermentasi. Warna dan baunya itu tergantung dari buah yang kita pakai, bahan yang kita pakai. Serta tidak ada belatung, tidak bau busuk, terus tidak seperti bau got, dan ekoenzimnya itu pH-nya 3-4. Dan muncul jamur pitera, tapi tidak selalu muncul. Baik, pertanyaan kedua, apakah ekoenzim bisa digunakan sebelum 3 bulan? Tidak bisa, karena proses fermentasinya belum selesai. Baik, terima kasih. Yang dulu saya Nadia dari kelompok 6 SDN Kertajaya. Saya di sini mau mewawancarai tentang ekoenzim. Pertama, bagaimana awalnya Ibu mengenal ekoenzim? Saya mendapatkan info dari teman komunitas olahraga tahun 2020, dan sekarang saya mencoba untuk bergabung di komunitas itu sebagai pemula, dan kita dibimbing oleh mentor dan sukarelawan untuk membimbing di ekoenzim. Nomor 2, apa saja bahan organik yang bisa digunakan membuat ekoenzim? Bahan organiknya seperti yang tadi saya jelaskan, semua buah sayur bisa digunakan kecuali yang dimasak, kering, dan berlemak. Baik, terima kasih. Saya Putri Des, ingin menanyakan ekoenzim. Soal pertama, berapa masa kadaluarsa ekoenzim? Ekoenzim itu tidak ada masa kadaluarsanya. Semakin lama ekoenzim, kualitasnya semakin bagus. Juga tidak perlu ditaruh di kulkas juga. Hal kedua, manfaat ekoenzim menurut Ibu yang paling efektif. Pemanfaatan ekoenzim itu saya untuk rumah tangga fungsinya sebagai disinfektan yang bisa membunuh bakteri, seperti disemprotkan di kloset ya, untuk membunuh bakteri, dan diusahakan dibawa kemanapun kita pergi. Nanti bila mendesak menggunakan toilet umum bisa kita semprotkan supaya kita merasa bisa menjaga diri kita. Baik Bu, terima kasih. Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Nurul dari kelompok 6. Di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang ekoenzim. Yang pertama, apakah Anda sering atau selalu membuat ekoenzim? Sebenarnya saya baru pertama kali membuat ekoenzim, dan saya sih berhasil membuatnya karena saya mengikuti aturan yang dianjurkan oleh aturan dari pembuatan ekoenzim itu. Dan ini rencananya juga saya mengumpulkan bahan-bahan kembali dan proses untuk membuat lagi. Baik, dan pertanyaan kedua, bagaimana tingkat keberhasilan membuat ekoenzim? Selama takaran membuat ekoenzim itu sesuai 1, 3, 10 dan bahan organik yang dipakai itu masih dalam kondisi segar, keberhasilan membuat ekoenzim itu semakin tinggi. Terus juga ditentukan oleh perlakuan buka tutup wadahnya yang sesuai untuk dapat mengeluarkan gas, yaitu sesuai aturannya itu hari ke-1, hari ke-3, dan hari ke-7. Selanjutnya wadah itu harus ditutup rapat supaya proses fermentasi itu bisa bagus, bakteri anaerobnya. Kalau kita sering membuka tutup botol itu, bakteri baik itu dalam proses fermentasi itu akan banyak terpapar oksigen dari luar, sehingga prosesnya itu kurang optimal dan akan bisa menjadi bau busuk dan muncul belatung. Nanti prosesnya juga kurang berhasil. Baik Bu, terima kasih.
Assalamualaikum, nama saya Nikita, nomor absen 28 dari kelompok 6. Di sini hari ini saya akan mempraktekkan pemanfaatan ekoenzim. Nah, ini akan digunakan sebagai pengharum ruangan. Ini di sini saya pakai, ini biasanya dibuat pengharum ruangan, bisa di ruangan rumah atau di mobil. Namanya mini humidifier. Di sini kita akan tuang ekoenzim dalam ini digolokkan ke power bank atau di mobil bisa. Ini bisa digunakan di, biasanya itu ada pengharum ruangan yang semprotan ditempel di dinding, itu juga bisa diganti dengan ekoenzim, bisa memperharum ruangan dan bisa membunuh bakteri. Padi ekoenzim tanpa pupuk kimia, NPK kimia tanpa pestisida, hasilnya bagus sekali. Ini kalau sebelahnya ini pada tidur semua yang pakai pupuk kimia, nggak kuat, kebanyakan tidur. Yang ini semuanya kenceng, kuat. Set. Angkat, set lagi.